Hai guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini gue akan membahas tentang tips traveling di Ijen atau ke Ijen gitu. Nah, kemarin itu gue traveling ke Banyuwangi, itu udah ke beberapa tempat dan termasuk salah satunya adalah Kawah Ijen. Menurut gue itu magical banget, tempatnya keren abis, dan kita sempat lihat blue fire. Untungnya karena memang jarak waktu trekkingnya itu nggak terlalu banyak seperti dulu kalau kata si tour guide-nya gitu ya. Jadi nah ini gue kasih cerita sedikit aja. Jadi kalau dulu itu di Ijen itu dibuka untuk yang lihat blue fire itu bisa trekking mulai jam 12 malam. Tapi setelah corona ini, mulai dari corona dan setelah corona, mereka cuma buka dari jam 2 malam. Jadi kalian harus buru-buru karena si blue fire ini cuma bisa dilihat sampai kira-kira jam 4-an gitu. Karena kalau udah mulai terang kan nggak terlalu kelihatan lagi tuh blue fire-nya. Seperti itu. Nah, makanya di sini gue mau kasih tips ala gue, di mana gue nggak terlalu banyak berolahraga. Memang gue lumayan berolahraga juga tapi nggak terlalu banyak, jadi cocok lah buat kalian yang mau trekking ala-ala gitu ya. Jadi gue bukan orang yang profesional atau pendaki profesional. Di sini tipsnya hanya untuk orang-orang yang pemula, di mana mau atau yang mau trekking ke Kawah Ijen seperti itu. Nah, apa aja tipsnya, diikutin terus. Oke guys, yang pertama, bagi kalian yang belum lihat videonya, dilihat ya video gua trekking kita di Kawah Ijen. Oke. Nah, yang pertama tips dari gua adalah jangan lupa makan yang cukup sebelum mendaki. Gua nggak menyarankan kalian makan banyak ya, tapi makan yang cukup karena kalian akan membutuhkan energi yang banyak untuk mendaki. Jadi kalau kalian nginepnya di kotanya Banyuwangi, biasanya jaraknya kan lumayan tuh, 1 jam atau berapa menit gitu ya ke posnya gitu kan, pos Kawah Ijen atau Gunung Ijen. Itu kalian di situ bisa nyemil-nyemil lah. Jadi yang penting perut kalian terisi gitu, karena ini akan berguna banget buat mendaki. Lalu selanjutnya adalah jangan berpakaian yang berlebihan atau pakai pakaian yang nyaman gitu ya. Diusahakan yang nyaman karena memang di Ijen itu dingin dan gue pikir juga dinginnya kayak di sini gitu ya, beranginnya tuh yang benar-benar yang kayak menggigil banget. Tapi karena kita juga mendaki gitu, badan kalian tuh akan panas banget. Jadi gue itu kemarin sempat memang pakai 3 lapis gitu. Jadi kayak yang pertama itu baju lengan panjang sampai ini ada kerahnya gitu. Terus itu bajunya wool gitu ya, kasmir bukan wool. Jadi memang anget. Dan gue pakai lagi kayak model sweater model sweater tapi yang lumayan tebel gitu buat winter di sini gitu kan. Terus sama jaket ini, jaket hujan, tapi yang windbreaker gitu ya, bukan yang jaket hujan yang tipis gitu. Jadinya gua itu kemarin cukup kepanasan pas mendaki karena si sweater ini udah lumayan hangat banget dan badan gua tuh udah panas banget ketika mendaki gitu ya. Jadinya sebisa mungkin kalian nggak perlu lah pakai yang double amat gitu. Kalau kalian cuma pakai jas hujan yang tipis itu kalian boleh pakai sweater, tapi kalau kalian pakai jas hujan yang model kayak gua, kalau kalian udah lihat videonya
itu jas hujannya itu tipe yang windbreaker gitu ya, jadinya sebenarnya lumayan anget gitu. Dan sepatu sebenarnya sih kalian nggak perlu pakai sepatu trekking ya gitu ya. Kalau gue lihat-lihat kalian harus pakai sepatu trekking, itu kan kalian harus punya biaya lebih gitu ya buat beli sepatu trekkingnya. Gue itu kemarin cuma pakai sepatu kets biasa, dan itu gue pakai kaos kaki yang agak tebal aja gitu, jadi lumayan nyaman banget. Kebetulan memang abis hujan, tapi pas kita mendaki itu nggak hujan, jadi cuacanya itu atau hawanya juga nggak terlalu dingin banget karena udah diguyur hujan kalau kata si turnya tour guide-nya gitu ya. Dan juga celananya itu jangan pakai bahan jeans, pakai bahan wool biasa, pakai bahan yang katun biasa gitu ya. Wool sih ya, kayak gitu. Jadi jangan pakai jeans karena jeans itu nyerap dinginnya tuh cepet banget gitu. Makanya lebih baik pakai celana bahan biasa gitu. Dan yang penting kalian nyaman gitu. Jangan yang berlebihan atau jangan yang sampai tebel-tebel gitu ya, karena nggak berguna juga gitu. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kalau kalian trekkingnya pas malam atau ya mau lihat blue fire, udah pasti harus pagi buta gitu ya, dan kalian butuh untuk sewa masker sama ini lampu. Tapi kalau kalian udah sama tour guide atau pesen tour gitu, biasanya sudah termasuk, tapi dilihat lagi detailnya, apakah si masker sama lampunya itu sudah termasuk atau kalian harus bawa sendiri, seperti itu. Itu penting. Tapi kalau misalnya kalian trekkingnya pas pagi hari, ya udah terang ya nggak perlu lagi gitu. Mungkin maskernya masih perlu, tapi kalau udah di atas biasanya nggak terlalu menyengat. Tergantung ini sih arah angin ya. Biasanya kemarin itu kebetulan banget pas kita mendaki itu dan kita di sana, arah anginnya nggak ke kita gitu. Jadi nggak terlalu, memang ada bau-bau belerang tapi nggak terlalu menyengat seperti itu. Selanjutnya adalah jangan lupa bawa uang kecil. Nah, uang kecil ini berguna buat kalian yang mungkin mau jajan dan juga mau pipis, karena toilet di situ harganya kemarin gue lihat 5.000 gitu ya. Jadi bawa uang kecil untuk hal-hal seperti itu gitu. Uang gede juga sih kalau kalian mau pakai taksi ke atas gitu ya. Jadi kalau trekking di Ijen itu, kalau kalian nggak kuat, ada yang namanya taksi. Itu biasanya, itu sih sebenarnya bukan pegawai ya, orang-orang yang kerja di tambang tersebut yang biasa ngangkutin batu, mereka bawa ke gerobaknya itu dibuat untuk kita gitu. Jadi kita tinggal duduk di gerobaknya mereka, nanti mereka tinggal dorong kayak gitu, dorong dan narik. Ada 2 orang biasanya, atau 3 kalau orangnya gede banget yang didorong atau yang ditarik gitu. Dan itu harganya relatif lumayan mahal gitu ya menurut gua. Tapi kalau kalian nggak kuat, kalian bisa pakai itu, seperti itu. Yang kelima, hindari pergi ke sana itu pas high season atau mungkin weekend gitu ya. Bukan harganya aja sih yang mahal. Kalau kalian mendakinya itu pas siang atau pas pagi yang udah terang, berarti kan kalian nggak akan ngelihat blue fire. Jadi kalian nggak akan turun lagi gitu ya untuk melihat blue fire itu. Kalau kalian di high season dan kalian mau lihat blue fire, itu banyak orang, dan mungkin banyak orang juga yang staminanya tuh lebih kuat daripada kalian gitu, dan mereka turunnya tuh cepet gitu. Jadi kalau misalnya kalian turunnya lama, kalian tuh akan diomelin bukan diomelin, kayak misalnya mungkin orang pasti akan nunggu lama banget, dan kalau nggak sabaran pasti akan kayak dibalap gitu loh. Dan itu kalau pas tanjakannya sih jalanannya kelihatan gitu ya. Kalau pas turunannya ini jalanannya tuh tebing-tebing berbatuan dan kecil banget, dan kalian harus nyempil sana nyempil sini. Jadi sebisa mungkin kalian itu
nggak terlalu lama berhenti gitu kalau kalian mau berhenti atau pas capek gitu ya. Jadinya makanya gue bilang jangan pas high season karena riskan banget gitu kalau kalian mau lihat blue fire terus kaliannya tuh lelet gitu. Jadi buat yang lain juga kan agak susah gitu ya kalau misalnya di depan nih kok nggak maju-maju padahal jalannya cuma satu gitu. Nyari jalannya juga kan agak susah karena nggak kelihatan gitu, mesti benar-benar hati-hati gitu karena memang jalanannya tuh berbatuan dan nggak serapih waktu kita mendaki ke atas gitu. Nah itu dia makanya hindari pas high season atau pas weekend kayak gitu. Nah lalu selanjutnya jangan lupa kalian bawa cemilan dan bawa minum karena bakal ngos-ngosan banget. Dan mungkin kalau pas ke atas kalian nggak sempet makan gitu ya atau nyemil, tapi pas udah mau turun kan udah nyantai tuh karena mau ke atas biasanya pengen cepet-cepet nyampe biar capeknya tuh nggak berkelanjutan gitu. Tapi kalau pas turun kan kalau udah udah ngeliat kawahnya, udah ngeliat blue fire, jadi kalian nggak diburu-buru gitu. Dan biasanya itu akan lapar banget. Jadi makanya sebisa mungkin kalian bawa cemilan kayak roti sobek atau coklat atau biskuit dan bawa minum. Nah lalu yang terakhir adalah persiapan fisik. Nah tadi gue di awal udah bilang bahwa gue bukan tipe yang sering olahraga gitu ya. Gue olahraga paling cuman seminggu sekali, itu juga yang kecil-kecil aja gitu, bukan kayak fitness atau ikut kursus apa gitu kan. Nah atau mungkin lari teratur gitu, jogging teratur, nggak kayak gitu. Makanya buat gue sendiri pun kemarin tuh relatif ngos-ngosan banget. Tapi terkait gue bilang, wah ini lumayan cepet banget nyampe di atasnya gitu untuk orang yang nggak sering olahraga gitu kan. Dan juga gue sampai diikutin si taksi itu, tadi gue udah jelasin taksi. Jadi gue diikutin bapak-bapak taksi, dia nawarin setiap jalan gitu, nawarin ya masih kuat non gitu, ini naik taksi aja segini harganya. Waktu itu gue ditawarin 800 pulang pergi, jadi 800 naik, nanti dia akan nungguin di atas gitu kan. Kalau udah selesai ngeliat blue fire terus jalan-jalan di atas, nanti turunnya sama mereka lagi gitu. Itu 800. Tapi sebenarnya bisa ditawar kalau kalian mau gitu, bisa sekitar 600-an kalau kalian nawarnya pas dari awal-awal di bawah gitu ya. Gitu. Jadi kalau bagi yang nggak kuat sih, makanya jangan lupa bawa duit gede juga buat bayar mereka kalau kalian nggak kuat gitu. Mungkin kalian kuat naiknya tapi turunnya udah kaki mau copot atau gimana gitu, karena turun juga lumayan terkuras energinya buat nahan beban badan kalian ya. Jadi bukan mendaki lagi tapi kaki kalian tuh capek banget buat nahan posisi badan kalian. Apalagi kalau kemarin juga pas abis hujan, gue hampir beberapa kali itu mau glinding gitu ya, karena memang benar-benar curang banget sampai gue pegangan sama si si tour guide ya gitu. Kayak nenek-nenek gue ya kayak gitu. Jadi persiapan fisiknya karena trekkingnya itu waktu itu sih dibilangnya sekitar berapa ya, gue lupa, nanti gue tulis di sini, sekitar 4 kiloan kalau nggak salah, 2 kilo apa berapa gitu ya, pokoknya sekitar segitu, 3 kilo nggak kerasa pokoknya. Dan jadi itu naik terus 800 meter turun karena mau lihat blue fire kayak gitu. Dan tanjakannya juga ada yang landai, ada juga yang begini banget, makanya fisiknya harus benar-benar kuat. Apalagi bagi kalian yang mau lihat blue fire, kalian harus cepet-cepet nyampe sana, kalau enggak ya kalian nggak bisa lihat blue fire ya kayak gitu. Nah itu dia guys tips gue untuk traveling ke Kawah Ijen bagi kalian traveler pemula gitu ya, atau yang hiker pemula gitu. Jadi ini bukan yang profesional, bukan yang gimana-gimana, tapi tips gue tadi itu juga cukup membantu. Gue harap cukup membantu kalian bagi yang mau trekking ke Kawah Ijen seperti itu. Nah itu dia guys info gue kali ini.
Thanks for watching dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye!